Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya masubuh yang saya berkata Allah, patut kita senantiasa banyak bersyukur atas segala nikmat yang Allah senantiasa limpahkan kepada kita sekalian, sekaligus memperbanyak bersalawat kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subuh hari ini perkenankan saya mengangkat satu hal yang mungkin kita pengalaman melakukan atau sudah sering dengar seperti penceramah kita tadi malam, yaitu mengenai bohong. Tadi malam kita disuguhkan materi mengenai kejujuran oleh penceramah Tarwi, tetapi sudah banyak juga menyinggung masalah bohong. Ini saya kutip dari buku Profesor Buya Hamka, judulnya adalah Bohong di Dunia. Bukunya tidak terlalu tebal dan ini ditulis tahun 1949 di Bukit Tinggi, di kampungnya. Mungkin kita sudah tahu apa itu bohong ya. Penipu itu pasti bohong. Ya, penipu. Oleh karena memang kalau pasal 378 Kuhap Pidana yang dulu, barang siapa dengan sengaja menggunakan serangkaian kata-kata bohong, ya, itu penipu itu. Ya. Nah, bagaimana petunjuk Nabi mengenai dusta atau bohong atau pak beleng? Ada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Nabi katakan, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Ya. Dusta atau bohong adalah pangkal dari segala dosa. Jadi kalau orang banyak bicara itu pasti itu banyak bohongnya juga. Jadi itu di bulan suci Ramadan ini kita mengevaluasi diri. Hari ini berapa bohong saya. Dan kalau puasa orang mungkin tidak bohong ya, tapi ya jangan berlanjut. Nah, ada berbagai bentuk bohong yang ditulis oleh Profesor Buya Hamka dalam buku yang dia tulis itu. Antara lain berlebih-lebihan memberitakan sesuatu, sejengkal dijadikan sehasta, sehasta dijadikan sedepah. Jadi ini orang, apalagi sekarang medsos, itu sangat mudah orang berbohong hari ini. Ya. Jadi seperti digambarkan oleh penceramah tadi malam itu, bohong itu berantai, apalagi kalau orang sudah suka. Dan tersiksa itu orang bohong, karena dia selalu mengarang kata-kata, apalagi alasanku ini. Apalagi kalau banyak istrinya, supaya semua senang, harus dirangkai kata-kata yang bisa menyenangkan mereka. Pekerjaan sulit juga itu. Kemudian yang kedua, mencampur adukan yang benar dengan yang bohong. Ini juga banyak. Allah katakan dalam surah Al-Baqarah, wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil. Dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu tahu. Ya, jadi orang yang bohong itu dia tahu sesuatu tapi dia sembunyikan. Termasuk itu. Oleh karena itu kalau kita punya harta sudah senisab, haulnya cukup, keluarkan zakatnya. Jangan bohongi diri kita. Atau sengaja ambil lagi sedikit supaya tidak cukup senisab. Yaitu membohongi Allah itu dengan dirinya sendiri. Kemudian memotong-motong kebenaran. Ya. Mengambil pangkalnya kalimat atau ujung-ujungnya. Ini juga dalam Al-Quran biasa orang, ya, masuklah neraka orang yang sembahyang. Kalau perpangkai itu dia bukan dia istilah sholat, tapi sembahyang.
yang daripadanya sembahyangnya itu lalai. Jadi sholat tapi lain ingat. Ya, jadi jangan dipotong masuk neraka orang yang sembahyang. Wah. Kemudian menyatakan dengan mulut sesuatu yang berlainan dari yang terasa di hati. Jadi ini pasti ada hati nurani yang berkata di dalam, bohong kok itu. Seperti yang digambarkan bagaimana kemarin tadi malam seorang nenek diajari cucunya berbohong. Pasti ya, cucunya juga nanti akan pembohong ulung. Dalam bukunya beliau juga dijelaskan mengenai bagaimana pandangan 3 agama terhadap bohong. Semuanya adalah agama samawi, yaitu agama Yahudi, Nasrani, dan Islam. Semua agama ini mencelah kebohongan. Kitab Taurat banyak sekali mencela kebohongan. Di dalam pasal 23 dari kitab Keluaran, janganlah engkau bawa kabar yang dusta. Dusta itu bohong. Dan jangan pula engkau memasukkan orang yang jahat akan menjadi saksi yang tiada benar. Di pengadilan itu paling banyak kebohongan. Ada orang saksi dibayar, ada saksi dibayar. Direkayasa, sudah dibekali bahwa nanti kalau kau jadi saksi kau ngomong begini. Ada bayarannya. Ya. Kemudian jauhkan dirimu dari perkara yang dusta. Jadi ini sekilas mengenai agama Yahudi, bukan bangsa Yahudi yang jahat itu. Ya. Kemudian di perumpamaan ayat 10 pasal 10, maka orang yang menyembunyikan benci itu dusta lidahnya. Dan bodohlah orang yang mengeluarkan umpat. Ya. Jika banyak perkataan, niscaya dosa tidak kurang. Jadi ini juga peringatan kalau banyak bicara. Dosa tidak kurang berarti banyak. Tetapi orang yang menahankan lidahnya, ialah berbudi. Ini perumpamaan 10 pasal 10 20. Kemudian Mazmur ayat 43, peliharalah lidahmu dari kejahatan. Jadi penipu itu sekarang sangat mengancam kehidupan kita. Oleh karena bisa menggunakan berbagai media. Itu sekilas dalam agama Yahudi. Kemudian Nasrani. Nabi Isa Al-Masih alaihissalam telah bersabda, janganlah kamu sangkakan aku datang hendak merombak hukum Taurat, artinya hukum yang dibawa oleh Nabi Musa, atau kitab nabi-nabi. Bukannya aku datang hendak merombak, melainkan hendak menggenapkan. Jadi posisi Nabi Isa itu sama dengan Nabi Muhammad. Yang saya gambarkan tempo hari bagaimana seolah-olah itu bangunan sudah mau tuntas, diutuslah Nabi pasang itu batu satu, kemudian tuntaslah itu bangunan. Hanya melengkapi, menggenapkan. Ya. Cobalah perhatikan bagaimana caranya beliau menggenapkan itu. Lagi pula, kamu sudah mendengar barang yang dikatakan kepada orang dahulu kala. Janganlah engkau bersumpah dusta. Ini paling banyak penjual ini. Kalau kita tanya sekian mau harganya, bilang sumpah kak sekian kebelikan itu dong. Ya. Melainkan wajiblah engkau menyampaikan kepada Tuhan segala sumpahmu itu. Ya, Matius ayat 5 pasal 5 ayat 33. Ya. Nah, Nabi juga Nabi Isa banyak menghadapi gangguan dari nabi-nabi palsu sehingga dia pada saat dia jadi nabi. Oleh karena itu beliau banyak menjelaskan kepada umatnya hati-hati terhadap nabi-nabi palsu.
pasti bohong itu kalau nabi palsu. Namanya palsu. Oleh karena itu dia katakan, jagalah dirimu dari segala nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyerupai dirinya sebagai domba, tetapi dalam hati mereka seperti serigala yang buas. Nah, kemudian bagaimana dalam Islam memandang bohong? Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwasanya kedatangannya adalah membenarkan atau mengakui akan kitab-kitab Injil untuk Nabi Isa dan Taurat dari Nabi Musa. Dan bila mana kita periksa Al-Quran dengan jiwa yang sangat teliti, tidaklah dia mengiringi akan maksud kedua kitab yang dahulu daripadanya, melainkan Al-Quran menyempurnakan. Jadi Al-Quran itu menyempurnakan kitab-kitab yang sudah ada sebelumnya. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk percaya akan apa yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad SAW. Nah, maksud banyak penegasan dalam Al-Quran seperti yang dijelaskan dalam kitab-kitab Taurat maupun Injil itu untuk meneguhkan atau mempertegas. Ya, jadi bukan mengeliminasi apa yang sudah ada dalam kitab Taurat maupun Injil. Dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 70 Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakan perkataan yang benar. Jadi ini perintah untuk mengucapkan atau berbicara dengan benar. Oleh karena itu mari kita sebelum berbicara, ya, kita senantiasa berpikir apa yang kita mau ucapkan. Kemudian di surah Taubah ayat 19, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu ma'as shadiqin. Hai orang-orang beriman, bertakwa kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar, seperti yang disampaikan oleh penceramah tadi malam. Artinya di sini dia memang tidak bilang jangan kau tidak benar, tapi kita harus bersama orang benar. Artinya kalau ada orang suka bohong, tidak apa-apa kita cuekin, tidak apa-apa ditinggalkan, karena ini perintah ini. Kalau mau jadi korban kebohongan terus, ya sama-sama orang bohong. Ya. Jadi ini perintahnya Allah untuk kita senantiasa bersama dengan orang-orang yang benar. Kemudian di Quran surah An-Nahl Allah tegaskan, sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Jadi orang yang suka bohong itu sebenarnya dianggap tidak beriman. Dan mereka itulah orang-orang pendusta. An-Nahl ayat 105. Ya. Oleh karena itu banyak contoh-contoh juga yang dijelaskan dalam Al-Quran, utamanya di Quran surah Maryam. Allah berfirman, wazkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Ya. Ceritakanlah hai Muhammad kisah Ibrahim di dalam Alkitab. Al-Quran ini sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan lagi seorang nabi. Di ayat 54 surah Maryam juga, wazkur fil kitab Ismail innahu kana siddiqal wa'di sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Ismail yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang Rasul dan Nabi. Kemudian di ayat 56, waskur fi kitab Idris innahu kana siddiqan nabiyya. Ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran.
Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi. Ya. Kemudian di Quran surah Al-Ahzab ayat 23 Allah berfirman, minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadullah alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Ya. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Jadi kita semua kan sudah berjanji ketika dalam kandungan ibu. Maka di antara mereka ada yang gugur, ya. Dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu dan mereka tidak berubah janjinya. Maksudnya menunggu apa yang telah Allah janjikan kepadanya. Itulah pandangan tiga agama yang cukup jelas melarang untuk berbohong bagi pemeluk ketika agama yang bersangkutan. Memang dalam kehidupan kita ada juga kebohongan dibolehkan. Ya, mungkin dokter juga paling banyak bohong. Kalau pasiennya sudah sekarat, dia tahu sebenarnya tidak lama itu koma. Tapi dia bilang tidak apa-apa. Itu bohong sebenarnya itu. Tapi bagaimana supaya orang langsung mati pada saat berlahi? Tidak lama itu, sekian jam itu kok mati. Jadi biar pengalamannya sudah menunjukkan sekian, pasti dia bilang tidak apa-apa sih, masih aneh itu. Kita juga senang sekali dibohongi oleh pengiklan atau advertising. Jadi kalau yang senang nonton TV, itulah yang menguasai media. Kalau macam saya dan Pak Imam mau jadi iklan sampo, pasti tidak laku. Pasti dicari yang subur rambutnya, seperti Pak Toto, Pak Anto. Ya itu contohnya bahwa kita memang senang dibohongi. Iklan itu hampir 100% bohong. Iya itu. Jadi memang kita senang dibohongi oleh pelaku usaha periklanan ataupun produsen dari misalnya dari sampo atau kalau yang mulus mukanya penjual bedak atau untuk makeup pasti dia cari yang mulus. Ya. Yang tidak beraturan mukanya pasti tidak bisa karena dibilang tidak laku nanti produksi. Ya. Juga penguasa kepada rakyatnya. Ini banyak kita dibohongi juga penguasa. Dan celakanya lagi memang janji-janji politik tidak bisa kita gugat di pengadilan. Jadi memang berjanjilah sebenarnya tidak perlu itu MBG. Karena itu kan janji, tidak perlu kita tuntut ya. Tapi banyak juga korban sekarang dan tidak ada pengaruh kalau kita persoalkan. Juga di pasar banyak sekali orang bersumpah atau berbohong. Ya. Dia ada taktiknya juga menjual masuk yang tidak baik. Pada saat kita sudah pilih-pilih, kita sampai di rumah, kenapa ada yang cacat ini? Itu sudah kelihatan atau sudah dia pelajari juga sejak lama. Itu kebohongan itu banyak dalam kehidupan kita. Makanya dengan momen bulan puasa ini kita harus manfaatkan untuk mengeliminasi atau bahkan kalau bisa kita hilangkan bohong dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang digambarkan oleh penceramah tadi malam itu luar biasa, bagaimana seorang nenek mengajak cucunya untuk banyak berbohong ya. Meskipun itu ilustrasi tetapi kemungkinan ada yang begitu. Nah terakhir sebelum saya tutup, waktu kita untuk menerima zakat tinggal beberapa hari, mungkin 5 hari, sehingga seluruh musaki yang kita harapkan tidak membohongi dirinya, boleh Anda buka tabungannya. Kalau bulan Maret tahun lalu sudah senisab dan masih ada itu uang, berarti itu sudah wajib disakati. Artinya sama dengan nilai emas 85 gram. Jadi jangan kita bohongi Allah karena Allah itu lebih tahu. Jadi meskipun kita mau menipu-nipu juga Allah, kita lah yang akan menjadi rugi. Karena Allah juga tidak rugi kalau kita tidak
keluarkan zakat. Tapi ancaman Allah banyak dalam Al-Quran seperti yang pernah saya singgung, bahwa itu akan menjadi ular besar, botak, kemudian menerkam atau melilit si pemilik harta ataupun menjadi setrikaan di hari kemudian. Yang disetrika adalah dahi, lambung, punggung. Ini kena saja kita setrika yang panas, langsung kita panasnya luar biasa. Oleh karena itu kita harapkan seluruh jemaah Telkomas ini adalah musaki yang jujur, tidak membohongi dirinya. Kalau kita kumpul-kumpul di Basnas, tahun lalu yang paling banyak zakat malnya itu adalah masjid di Kompleks ID. Itu ada 600 juta lebih zakat malnya. Kalau kita di sini sama Ki bilang. Jadi ini kita harapkan jangan bohongi diri kita. Bahwa harta itu kita cintai, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jadi kalau kita tidak keluarkan apa yang kita cintai, itu berarti kita cintanya kepada Allah itu tidak akan maksimal. Ini yang perlu kita camkan. Itu bukan kata saya, Allah yang bilang itu. Semoga apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, benarnya dari Allah. Kekeliruan pasti saya dari pribadi sebagai manusia biasa. Semoga ada manfaatnya bagi seluruh jemaah. Dan mari kita tutup dengan sama-sama baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.